Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Pagi Selamat pagi, semuanya, Pak. apa kabar? Alhamdulillah baik-baik aja. Lagi Baik-baik nggak enak semua ya. badan, Pak. Siapa yang lagi gak enak badan? Yoga. Saya. Jangan dimakan badannya ya kalau nggak enak. Iya, Kenapa gak enak badannya? Demam. demam, radang, batuk pilek. Ini suaranya lagi bindang, Pak. Waduh, lagi musim sih kayaknya ya. Iya, Pak. Oke, oke, mudah-mudahan cepat sembuh ya Yoga ya. Amin. Terima kasih, Bapak. Oke, ada lagi yang gak enak badan? Yoga aja, semua sehat yang lain? Alhamdulillah sehat, Pak. Mudah-mudahan sehat ya semuanya ya. Oke deh, ini baru Rasyad aja nih saya bisa lihat kayaknya. Yang lain mana nih? Boleh dinyalain kameranya juga ya. Rasyad sehat, Rasyad? Masih di rumah SpongeBob aja tuh tampaknya dari minggu lalu juga ya di situ terus ya. Lagi nginep apa gimana tuh? Terus di sini ada Amar udah nyala kamera juga, ada Yoga. Ini Yoga lagi di rumah atau di kosan sih? Yoga tuh di rumah apa kos tuh? Saya di rumah, Pak. Rumah ya di Bekasi kan ya? Iya. Oke, Aduh, oke. ketahuan deh. Iya kan kita suka ini ketemu di stasiun kadang-kadang ya. Iya, Pak. Terus habis itu ada siapa tadi ada Amar. Kalau Amar rumah apa kosan tuh? Di rumah, Pak. Sama asli ini juga ya, asli Jakarta juga ya. Oke, sip, sip, sip. Udah ada Diah Najla juga. Sehat ya Diah ya? Sehat, Alhamdulillah. Oke deh. Sip, udah ada Nova juga. Nyala kameranya. Yang lain yuk, dinyalain kameranya ya, teman-teman. Biar kita bisa tetap berinteraksi seperti halnya kita kelas offline ya. Bisa tetap buka. Jadi silakan dinyalain dulu kamera. Eh terus kita kelas apa ini? Oke, jadi di kelas ini kita ada berapa orang ini mahasiswanya seharusnya? 28 ya. Ini yang join baru 17 ya. 16 sih kalau saya nggak di. Jadi kelihatannya masih banyak nih yang belum join. Jadi kalau teman-teman mungkin ada grup, mohon untuk diingatkan lagi teman-temannya supaya bisa segera join ya. Karena kita punya rules untuk keterlambatan. Ini ya nggak sih? Ada nggak sih? Saya lupa deh. Kayak waktu itu kita sempat bahas ya di pertemuan pertama kan ya. Ini terlambat itu toleransinya adalah 10 menit gitu ya. Nah, 1 menit lagi nih berarti dihitung terlambat nih. Ya kan kalau apa namanya kalau misalnya nggak datang 10 menit berarti nanti dianggapnya nggak hadir. Jadi kasih tahu tuh teman-teman yang lain waktunya 1 menit lagi. Nanti jam 8.10 pas saya akan screenshot sebagai kehadiran awal ya. Nanti kita akan screenshot juga di ya. Oke, terus habis itu apa lagi ya? Ya mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum hadir, saya mau cek dulu bagaimana PR yang sudah terjadi. Karena ada PR ya, nambah ya PR-nya ya. Jadi 12 soal. Udah pada kerjain semuanya nih? Atau ada yang belum? Udah ya aman ya, weh. Dia dengan jempolnya artinya sudah dikerjakan. Oke, baik kita lihat untuk tugas di week 3 ini sudah ada berapa? Sudah ada 23 dari 28. Kelihatan belum semua ngumpulin ya. But it's okay, mudah-mudahan yang di kesempatan berikutnya nanti bisa lebih on time pengumpulannya ya. Oke, ya, oke udah ya. Mungkin kita presensi dulu, udah jam 8.10. Mari kita absen dulu. Silakan teman-teman dinyalain kameranya. Kita akan absen, saya akan screenshot. Saya akan hitung mundur dalam satu, dua, ayo semuanya senyum. Satu, dua, tiga. Oke, sip, sip. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah hadir tepat waktu. Mudah-mudahan bisa dibudayakan ya teman-teman ya sehingga kita bisa mengikuti kelasnya dengan sebaik mungkin gitu. Oke, ya selanjutnya kita bakal bahas tentang PR dulu teman-teman seperti biasa. Kemarin kita udah ngebahas tentang materi turunan ya. Dan turunannya itu kemarin materinya udah sampai mana ya kemarin? Harusnya sih udah sampai hampir semua ini kita bahas ya terkait dengan apa namanya teknik turunan dan seterusnya ya kan yang sebetulnya ini agak mengulang ya dengan apa yang mungkin teman-teman sudah pelajari sejak SMA gitu ya. Kita menerapkan kaidah-kaidah turunan ya di mana di dalam turunan itu ada turunan untuk fungsi berpangkat, ada turunan untuk aturan perkalian, pembagian dan juga untuk eksponensial, trigonometri dan juga logaritmik ya atau len ya seperti itu.
Oke, dan juga nih ada aturan rantai ya. Hopefully teman-teman sudah bisa menerapkan semua aturan turunan dari PR yang telah teman-teman kerjakan, ya kan? Dan namun untuk melihat seberapa baik teman-teman telah mengerjakan apa yang telah kita pelajari kemarin, di sini saya pengen lihat nih, siapa nih? Dari yang, again, dari yang paling awal ngumpulin atau dari yang paling akhir ngumpulin nih, teman-teman? Paling awal, Pak. Paling Awal awal. gantian. Ya, gantian ya, gantian. Atau mungkin siapa tahu ada yang pengen, apa namanya, volunteer duluan Pak, bahas tugas saya dong, saya ada yang nggak ngerti gitu misalnya. Ada nggak nih? Saya Pak. Eh, Lutfi lagi. 2.1 Pak, Oke. nomor 17. Perasaan minggu lalu juga udah Lutfi lagi nih, but it's okay, gak apa-apa ya. Sip, sip, sip. Kita coba Ada yang untuk saya lihat. bingung nih soalnya Pak. Oke, siap, siap, siap. Sebentar ya. Lutfi. Bentar. Pak, saya izin Lut, nanya juga Pak untuk 2.3. oke, Tapi itu ada saya pertanyaan dari Lutfi nggak dan ambil juga Rashid soalnya ya. Pak. Saya cuma lihat. Oke, ya udah ntar dulu ya. Kita coba lihat Iya Pak. pekerjaannya Lutfi nih ya. Lutfi pekerjaannya di soal nomor berapa tadi yang jadi isu? 2.1 yang nomor 17 Pak. 2.1 nomor 17. Oke, berarti ya ini ya. 1 nomor 17. Oke, berarti 2.1 itu penugasannya adalah, ini kan soalnya ya, soal 17 dan juga pekerjaannya. Sedangkan penugasannya itu adalah seperti ini tuh. Dari soal nomor 15 dan 18. Wait. Ini ya, penugasannya seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini dikasih ini ada function, apa sih Y sama dengan fx, dan suatu x, value x are given nih. Find a formula for the slope of the tangent line to the graph of f at the general point, at the general point x equals to x point. Jadi yang ditanya itu adalah formula of the slope ya teman-teman. Artinya yang dicari itu adalah gradient function-nya teman-teman ya. Jadi yang dicari adalah gradient function. Apa itu gradient function? Gradient function itu ya si f aksen x teman-teman. Jadi artinya di sini kita mau cari turunannya, intinya gitu yang ditanyain. Ya, bisa dipahami sampai sini. Lalu kemudian nanti dari apa formula yang kita sudah dapatkan, kita diminta untuk mencari itu slope dari garis singgung pada titik yang diberikan ya, pada titik XO. Karena lalu kemudian di sini ada soal yang di mention sama Lutfi ini nomor 17, yang ini betul ya Lutfi? X ditambah dengan Betul akar Pak. X. Oke. Nah, cuma di sini kita dimintanya untuk ini ya, kerjain pakai apa namanya? First principle of derivatives ya. First principle of differentiation. Atau emang nggak ada spesifik kayak gitu? Benar ya, ini masih first principle of differentiation ya. Jadi kalau misalkan kita mau cari ya kan ya, kita bisa pakai ini apa, mungkin kalau yang general expression itu ini x minus xo nih teman-teman nih. Jadi sebetulnya nggak di-expect untuk masukin angka satunya dulu ya. Kecuali kalau karena kan di sini yang mau dicari tuh ini kan apa namanya general formula kan ya. General point x sama dengan xo gitu ya. Jadi artinya di sini tuh kita masih belum masukin xo-nya dengan satu gitu teman-teman. Masukin XO-nya dengan satu itu di soal nomor B itu teman-teman. Oke. Bisa dipahami nggak sampai sini? Nah, ya. Nah, terus habis itu sekarang gimana nih cara ngerjainnya? Nah, ini cara ngerjainnya kalau saya lihat punyanya Lutfi ya. Ini berarti kan kalau X minus XO, X dikurang dengan FX. Bentar, ini apa sih maksudnya? FX minus FXO kan nih? Bukan. Oh, ini XO ya maksudnya. Oke, oke, oke. Iya betul XO Pak. Benar ya kayak gitu ya. Oke deh. Nah, ya udah sebenarnya ini tadi generalnya kan. Jadi sebenarnya ini tuh kita nggak di-expect untuk masukin dulu gitu loh ya. Jadi nanti kalau kayak gini akhirnya nanti dia akan dapat XO plus akar dari XO ya kan, atau mungkin ini bisa kita kerjain aja kan ya teman-teman ya. Dia bakal jadi apa tuh? Ini kan nanti tentu agak ribet ya. Mungkin saya kerjain tulis ulang aja ya. Jadi kalau kita punya fx sama dengan x tambah akar x, dan kita mau cari turunan di x sama dengan xo, atau cari gradient function, ya kan? Nah, maka si gradient functionnya dengan menggunakan first principle itu limit x mendekati xo jadinya ya kan? X mendekati, limit h mendekati 0 kan? Bentar, ini teman-teman yang belajar di 2.1 itu semana sih? 2.1 itu kan dia harusnya pakai pendekatan yang h mendekati 0 nggak sih?
atau dengan menggunakan X mendekati X on. Definisinya gimana kemarin? Tangent line state of change. Nah, yang ini ya teman-teman ya. Jadi itu dia masih pakai yang ini cara pekerjaannya ya kan. Nah, cuma di sini dia mau cari yang generalnya dulu ya. Jadi untuk soal nomor A itu kita bisa jawab seperti ini, dia X mendekati XO dari Fx minus Fxo dibagi dengan X dikurang XO. Dan sampai sini jelas kan teman-teman? Udah ya, kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus habis itu sekarang di sini ini kita bisa masukin deh tuh ya kan ya ekspresi dari si XO-nya tuh teman-teman. Sebentar dulu deh. X mendekati XO. Iya betul ya. Jadi dia kalau di sini, kalau ini kan dia udah langsung ada nilainya ya. Nah, sehingga nanti akhirnya kita akan masukin. Oke. Nah, di sini pun juga jadinya seperti ini teman-teman ya. Tentu ini kita nggak bisa langsung substitusikan si X-nya dengan XO kan ya. Karena kalau kita substitusikan X-nya dengan XO langsung, maka nanti dia akan jadi per 0. Dan ketika dia per 0, itu dia nanti artinya tidak bisa didefinisikan. Kan? Sehingga dari sini kita bisa coba untuk expand dulu nih teman-teman ekspresinya ya kan. Gimana caranya? Ya ini teman-teman bisa masukin aja ya kan. Berarti kan ini X ditambah dengan akar X dikurang dengan X dikurang dengan dikurang dengan XO dikurang lagi dengan akar XO. Ya, nah, jelas nggak sampai sini? Per X minus X. Ini kenapa dia jadi kurang-kurang? Karena emang di sini tuh ekspresinya kan seperti itu ya teman-teman ini. Oke, jelas nggak nih teman-teman? Sampai sini dulu deh. Udah ya, jelas ya. Oke deh. Nah sekarang teman-teman bisa lihat, ini kita bisa kelompokkan nih, yang ada akarnya dan juga yang nggak ada akarnya. Yang nggak ada akarnya jadi X minus XO, ya kan? Kita mungkin bisa tuliskan seperti ini. Sedangkan nih yang nggak ada akarnya, bisa kita tuliskan menjadi plus, yang ada akarnya jadi plus akar X, plus dikurang akar XO. Gitu ya kan ya teman-teman. Nah, terus dibagi dengan apa nih? Dibagi dengan X per X minus XO. Gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Oke, clear ya teman-teman ya. Oke, Pak, jelas. Nah sekarang ini tuh kita bisa pisahkan nih, kita separasikan nih. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ini kita bisa bagi nih si X minus XO dibagi dengan X minus XO. Berapa tuh? Jadi satu, ya kan? Jadi ini satu ditambah, nah ini sisanya yang belum terbagi, X minus akar XO dibagi X minus XO. Oke? Nah, clear nggak sampai sini dulu? Jelas, jelas? Oke. Nah, selanjutnya ini kita bisa apply apa namanya prinsip apa akar kuadrat ya, akar apa sih namanya tuh? Kuadrat sekawan. Maksudnya gini, kalau misalkan kita punya perkalian sekawan dari A plus B dikali dengan A minus B, itu jadi apa teman-teman? Dia jadi A kuadrat minus B kuadrat, ya kan ya? Karena nanti di situ akan ada AB dikurang AB, ya kan jadi 0. Jelas nggak sampai sini teman-teman, properti ini? Oke? Nah, Jelas, sekarang Pak. perhatikan, kalau kita bikin dia dalam bentuk akar A tambah akar B, dikali dengan akar A dikurang akar B, maka nanti dia akan menjadi A minus B. Tuh. Oke? Jelas nggak sampai sini teman-teman? Berarti kan di sini kita cuma Jelas, Pak. mengakarkan semua ini ya. Nah, kenapa ini dibuat seperti ini? Karena dengan demikian nanti teman-teman bakal bisa lihat bahwa kita bisa memecah atau memfaktorkan ekspresi yang ada di bawah ini, teman-teman. Jadi kalau sekarang instead of A sama B, kita sekarang punyanya adalah akar dari X ditambah akar XO dikali dengan akar dari X minus akar dari XO, maka dia akan menjadi X minus XO. Ya enggak? Oke? Nah, jadi artinya apa? Artinya ini si apa namanya si X minus XO itu bisa kita ganti nih ekspresinya dengan yang warna oranye. Oke? Jelas nggak? Ya. Nah, sehingga kalau sekarang kita ganti dengan yang oranye itu tadi, which nah ini ya. Jadi nanti dia kita bisa ganti dengan ini tadi taruhnya. Set, taruh sini. Set. Yes. Oke.
Nah, kenapa ini dibuat seperti ini? Supaya nanti biasa menyederhanakan ekspresi yang ada di atasnya tuh ya. Jadi apa tuh teman-teman? Ini dicoret, ya kan? Ya enggak? Oke, oke. Halo, halo. Aman teman-teman? Aman ya? Bisa ikutin Aman, nggak nih? Pak. Ada pertanyaan nggak nih sampai sini nih? Jelas ya? Nah, sehingga berarti kan ini nanti tinggal, ya udah ini satu, ya kan? Ini di sini juga satu. Berarti sekarang yang tersisa yang kita punya adalah, ya ini jadi satu. Terus habis itu ini dia per ini, ya. Nah, ini kita hapus. Nah, ini kurangnya juga bisa kita hapusin. Nah, gitu teman. Ya, jelas nggak sampai sini? Oke? Udah ya. Nah, sehingga sekarang baru deh nih kita bisa coba masukin nih. Ketika X sama dengan XO, berarti kan nanti dia bakal jadi satu plus satu per akar XO tambah akar XO, ya kan? Sama dengan satu plus satu per 2 akar XO. Gitu, teman. Nah, ya, jadi ini dah dia si gradient functionnya dengan menggunakan first principle. So, oke? Mungkin ini namanya berarti bukan f aksen x ya, tapi f aksen x boy. Karena dia menunjukkan gradien pada titik x sama dengan xo gitu teman. Ya, jadi mungkin yang kita namanya ini f aksen xo. Ya jelas nggak sampai sini teman? Silakan dilihat-lihat dulu, dicatat-catat dulu. Ini kalau saya zoom out segini kelihatan nggak? Biar teman-teman bisa lihat semua itu workingnya dari awal sampai akhir. Agak panjang sih ya, tapi ya teman-teman dapat lah ya gambaran. Silakan dicatat dulu, dipahami, diresapi. Kalau ada yang bingung boleh tanya. Kalau udah ngerti boleh chat. Oke. Kalau nggak ada yang Pak, chat berarti berat. Oh, iya, silakan. nilai EXO-nya itu, maaf, Pak, izin bertanya. Berarti Mhm. nilai EXO-nya itu nggak disubstitusi dulu apa ya? Soalnya Belum. cara saya udah benar, cuman saya udah dimasukin nilainya. Iya, betul, betul. Karena lihat lagi nih, apa namanya, instruksinya kan adalah kita diminta untuk mencari find a formula for the slope of the tangent line for the graph of f at general point. Nah ini nih, at general point. Jadi dia belum nanyain at x sama dengan satu dulu gitu ya. Tapi dia at general point x sama dengan xo gitu. Oke, jelas Oke, nggak? Pak. Baik. Terima Mm-mm. kasih, Pak. Jelas. Nah, baru nanti nomor duanya tuh kita masukin yang nomor B-nya ya. Karena sekarang use the formula obtained in part A to find the slope of the tangent line for the given value of XO. Jadi kalau di sini given value X ini adalah satu, ya udah kita masukin tuh ya kan ya. Jadi ini tadi belum selesai ya teman-teman. Sekarang untuk bagian B-nya berarti tinggal teman-teman masukkan tuh untuk XO sama dengan satu, maka f aksen satu itu akan sama dengan satu plus dua, sorry apa tadi, satu per dua akar satu ya. Tadi kan ini. Ya udah deh, jadi artinya dia akan menjadi berapa tuh? Satu tambah setengah ya atau tiga per dua. Nah, jelas ya nih teman-teman sampai sini. Ya, itu sesuai instruksinya seperti itu ya. Nah, ini kalau dilihat dari pekerjaannya Lutfi, ya ini udah sebenarnya sampai sini. Ini udah masuk ke pekerjaan nomor B. Nah, sedangkan di sini dia sebenarnya nggak nanyain equation of a straight line ya kan, nggak nanyain equation of tangent line. Lihat di sini, dia nggak nanyain equation of tangent line. Dia nanyanya formula of the slope. Jadi formula of the gradient-nya, bukan formula dari tangent line-nya. Gitu ya. Oke, dia cuma nanya ini ya, slope of the tangent line. Bedakan ya teman-teman ya, slope of the tangent line dengan equation of the tangent line. Slope of the tangent line itu artinya gradientnya doang, si 3 per 2-nya doang. Nah, lain cerita kalau dia nanya equation of. Kalau equation of itu berarti baru tuh sisanya lanjutin kayak tadi Lutfi kerjain kayak gini. Tapi ini kan bukannya harusnya x minus satu ya? Kenapa jadi dua di sini? Ini juga kenapa? Oh, apa sih? fx-nya iya mungkin fxo-nya dua ya. Tapi ini kayak xo-nya harusnya satu. Jadi maksudnya kalau Allah emang pekerjaan ini mau dilanjutkan ke mencari equation of tangent line, ini harusnya satu. Gitu. Ya karena xo-nya satu kan tadi. Oke, jelas nggak sampai sini teman-teman? Lutfi, jelas?
Aman ya? Jelas Pak, jelas. Yang lain mudah-mudahan jelas juga ya. Oke deh, baik. Kalau gitu sekarang kita lanjut lagi. Tadi pertanyaan berikutnya dari Rasyad. Rasyad nanya nomor berapa? Di exercise 2.3 Pak, Exercise 2.3. Ada, itu halaman berapa sih? Boleh dibantu nggak? Oh, eh, 134 itu ya. halaman, 142. Tapi Rasyad nggak ngerjain ya? iya Pak, saya lihat, Oke. saya lihatnya kayak bingung aja sih, jadi kan nggak ambil Dua titik halaman tiga nomor berapa? 140, Iya ya, nomor halaman berapa? 104, Hmm, nomor nomor 13. nomor 13. Ada yang kerjain nggak yang lain nih teman-teman? Nomor 13. 2.3 nomor 13. Ada yang kerjain yang lain? Mungkin silakan. Nggak Saya ada? bingungnya itu sih Pak, X pangkat P itu saya gimana tuh? Ah, Terus juga 1/X pangkat akar 10, waduh. ah. Kayaknya susah gitu ya. Ada yang kerjain nggak yang lain nih? Nggak ada sama sekali? Nggak ada ya? Tidak ada Pak sepertinya. Padahal ini gampang banget loh. Kan teman-teman udah tahu kaidahnya kan untuk apa namanya? Misalnya kita punya fx sama dengan x pangkat n gitu. Berarti f aksennya apa teman-teman? Ini kan kita udah pakai N, aturan ya berarti ya. Dua titik NX tiga tuh pangkat artinya udah N pakai kurang aturan. 1. Mm-mm. N dikali dengan x pangkat n kurang satu, ya kan? Iya, N dikali x pangkat n kurang satu. Nah, sedangkan untuk nomor 13 yang tadi dimention sama Rasyad, itu kan soalnya adalah, itu tuh teman-teman, fx sama dengan x pangkat pi ditambah dengan 1/x pangkat akar 10, ya kan? Nah, ini kan sebetulnya kita bisa kerjakan, karena ini penjumlahan ya, kita bisa kerjain masing-masing nih. Nah, cuma biar lebih mudah, kita bisa coba untuk ubah dulu jadi bentuk pangkat yang enak dilihat ya. Yang pangkat pi itu sebenarnya udah enak banget, teman-teman. Yang belum enak mungkin yang ini. Gimana caranya supaya dia jadi enak dilihat? Kita bikin aja di x pangkat negatif akar 10. Gitu ya kan? Jelas nggak sampai sini? Ini kan sama aja kayak 1/x², kita bisa bikin jadi x pangkat minus 2 gitu ya kan. Kalau 1/x pangkat something, ya berarti x pangkat negatif of something gitu. Jelas? Nah, ya. Nah, udah deh dengan menerapkan rule yang tadi, berarti kan ini n-nya berapa sih? Yang pertama tuh x pangkat pi, berarti n-nya berapa? Berapa n-nya? Tapi bukan N Pak. itu kan pi, betul. Berarti kalau pakai aturan ini jadi apa? Pi x pangkat pi minus 1. Gitu. Kan pi itu sebenarnya angka aja ya, teman-teman ya. Dia konstanta aja ya kan, dia bukan variabel gitu, sehingga teman-teman nggak perlu pusing-pusing amat gitu ya, tinggal treat dia salah ya angka pada umumnya aja. Bayangin aja kayak dia x pangkat 3,14 sekian gitu ya, yang nggak berujung gitu ya kan, itu emang kan irasional kan sih gitu. Jadi x pangkat 3,14 sekian ya dipindahin ke depan jadi 3,14 sekian x pangkat 2,14 sekian gitu kalau kita lihat pakai angka aslinya gitu. Jelas nggak? Gampang kan? Nah, berarti yang nomor ini yang berikutnya juga bisa dong. Jadi apa nih? Jadi apa? Minus min akar akar 10. 10. Terus X pangkat min akar 10 minus 1 gitu ya. Karena kan susah tuh ya nguranginnya. Ya kan? Gitu. Tapi kalau teman mau ujian desimal misalnya dengan angka pendekatan boleh aja. Akar 10 itu kan sekitar berapa tuh teman-teman? Bisa dibantu. Akar 10 itu sekitar 3,16 tuh ya kan? Berarti nanti kalau dikurang 1 jadi minus 4,16 sekian. Kalau di dalam desimal. Gitu. Bisa dibayangin nggak? Ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing ya dengan apa namanya angka-angka yang mungkin terlihat keriting ya. Selama dia bukan variabel ya kita tinggal terapkan aturan turunan seperti hal apa seperti biasanya gitu. Nggak ada yang spesial di sini. Oke? Nah, tapi lain cerita kalau misalnya itu dia bukan apa bukan angka ya, tapi misalnya x pangkat x gitu. Nah, itu nggak boleh tuh. Ntar jadi kayak misalnya turunannya jadi x kali x pangkat x minus 1 gitu. Nah, ini nggak boleh. Karena dia variabel kan. Jadi jangan. Ntar ada caranya lagi beda. Jelas nggak sampai sini? Jelas Pak. Oke, good. Ya, ada lagi teman-teman yang mau tanya soal pekerjaannya? Atau mungkin tanya soal yang dikira dirasa kurang dipahami kemarin?
Pak, mau nanya dong. Silakan. Itu yang tadi X pangkat yang soal tadi, Pak. Yang ini? Ya, itu X X pangkat minus akar 10 itu dapat dari mana tadi, Pak? Caranya tadi? Oh, karena dia kan pangkatnya dia sebagai pembagi kan. Karena kan kalau kita punya misalnya seper X gitu ya kan. Itu kan artinya seper X pangkat satu. Itu kan bisa kita tulis jadi X pangkat negatif satu. Ini clear nggak kalau yang ini? Seper X dibikin jadi Oh iya, pangkat iya, negatif. Pak. Kalau Iya. seper X kuadrat jadi apa? Kalau seper X kuadrat jadi apa? Jadi apa? Mana tadi yang nanya siapa sih? Halo, halo. Pangkat minus 2. X min 2, Pak. X pangkat minus 2 ya. Bukan cuma X minus 2, tapi X pangkat minus 2. Berarti kalau seper X pangkat A gitu, jadi apa? X pangkat minus A. X pangkat. Betul. Jadi apapun yang ada di bawah tuh bisa kita bawa ke atas dengan mengubah pangkatnya jadi negatif gitu. Sehingga kalau tadi kita punya seper X pangkat akar 10, berarti jadi apa? X pangkat minus akar 10. Betul, kayak gitu. Oke. Kalau seper X pangkat pi gitu, jadi apa? X pangkat minus pi. Gitu aja. Jelas nggak nih? Tadi siapa sih yang nanya ini namanya nggak Oke, Pak, muncul deh. jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Siapa ini? Siapa ini namanya? Ilham Pak, Ilham Pak. Oh, Ilham. Oh, Saya, Pak, saya, Ilham. Pak. Ilham soalnya kayak sambil nunduk-nunduk gitu. Saya pikir bukan Ilham yang nanya. Itu tadi Ilham yang nanya, benar. Iya, Pak, betul, Pak. Oh, oke, oke, siap, siap, siap. Oke deh, sip. Kasih Ilham pertanyaannya ya. Mudah-mudahan menjawab juga pertanyaan yang lain. Oke, ada lagi? Udah cukup ya? Berarti untuk PR-nya sepertinya. Tapi tetap mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan materi kita hari ini, saya mau kasih apresiasi dulu untuk pengumpul pertama ya. Yang paling pertama siapa nih kira-kira teman-teman? Mungkin saya ambil 3 pengumpul pertama ya teman-teman ya. Jadi 3 pengumpul Nova. pertama. Oke, Nova ya. Iya benar teman. Tapi sebelum Nova ada lagi nih, ada Amar nih. Wih, Amar rajin banget luar biasa. Dari September 28. September 28 itu kapan berarti? Oh, makanya lumayan jauh tuh ya. 28 tuh abis kita kelas banget nggak sih? Enggak ya? Hari Minggu Pak, hari Minggu. Hari Minggunya langsung dibabat ya. Terus Nova juga tanggal 28 juga ya. Kerjanya barengan apa gimana ini? Enggak ya? Enggak apa enggak. Oh, siap, siap, siap. Aman, aman. Nah, habis itu baru Rashad ya, tanggal Waduh, 1 Oktober ini ya. Sip, sip. Nah, terus kalau yang terakhir siapa tuh yang terakhir? Ada yang mau tebak nggak? Yang terakhir kumpulin siapa? Yang terakhir kumpulin di sini ada ini ya, ada Najwa Cynthia, ada Anissa Setiawati sama Lutfi. Oh, pantas Lutfi nanya. Kan lihat kerjaan ini nggak dibahas gitu. Tapi ya, it's okay. Ya, sip, sip, sip. Ya, aman ya, teman-teman ya. Ini udah agak offset nih 802 sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Masih di sip. Oke deh, sip, sip, sip. Ada ya, teman-teman yang mau tanya lagi sebelum kita lanjut? Aman ya, all good ya. Baik, kalau udah aman semua, aman, berarti Pak. sekarang kita sepertinya bisa lanjut ke materi kita berikutnya, teman-teman. Jadi, bentar, saya juga lupa habis ini materinya harus siapa ya? Ini. Jadi, kita sudah bahas tentang prinsip turunan dan juga metode turunan di sini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang apa integral ya. Sorry, sebentar ya, Bang. Sorry, sebentar ya, teman-teman ya. Ya, Pak. Baik Pak. Halo. Oke. Alright, kita lanjut ya teman-teman ya. So, tadi kita udah sampai apa? Kemarin kita udah ngebahas tentang turunan ya kan ya. Dan kelihatannya kita baru bahas turunan kemarin doang ya tentang prinsip turunan nih. Jadi harusnya sih kita sekarang akan ngebahas tentang aplikasi turunan nih teman-teman ya.
Ini harusnya di bawahnya ada lagi ya, nggak ada ini doang. Oke deh. Nah, ya, jadi sekarang kita akan coba untuk bahas tentang aplikasi turunan dulu nih, teman-teman. Kita masih punya berapa minggu lagi sih sampai UTS? Teman-teman tahu nggak sih tanggal UTS itu kapan? Saya juga agak missing out nih dengan tanggal-tanggal ujian. Ada yang tahu nggak, teman-teman? Ada yang udah dapat infonya belum? UTS itu di Belum tanggal Pak, berapa? untuk tanggal UTS belum tahu Belum kelihatan tanggal nih pastinya. hilalnya. Oke. Oh, tapi kemungkinan 2 minggu lagi sih Pak untuk pembelajaran. Pembelajaran kita masih punya 2 minggu, berarti artinya minggu depan dan depannya lagi ya. Iya betul. Habis itu baru UTS gitu ya. Oke deh, sip, sip. Oke, kelihatannya sih masih aman sih. Jadi mungkin hari ini kita bisa bahas tentang aplikasi turunan gitu ya. Nah, terus kemudian di dua pertemuan berikutnya kita akan ngebahas tentang integral dan juga aplikasi integral ya. Meskipun di sini sih ekspektasinya nanti ada 3, mungkin akan butuh 3 pertemuan, tapi it's okay. Saya akan coba untuk apa namanya kompres jadi 2 pertemuan. Gitu. Nah, jadi sekarang kita akan ngebahas tentang aplikasi turunan, nah, teman-teman. Jadi aplikasi turunan sendiri sebetulnya kemarin kita juga udah sempat bahas di, ya mungkin teman-teman ngambil kelas saya di Kalkulus 2, itu bahkan kita juga sudah menerapkan apa namanya turunan untuk banyak hal ya. Salah satunya adalah untuk mencari gradien garis singgung udah jelas tadi ya. Terus dia juga bisa cari persamaan garis singgung. Terus berikutnya juga kita bisa nanti mencari nilai maksimum dan minimum teman-teman dari suatu kurva gitu ya. Nah, ini lebih detailsnya mungkin kayak kita akan mulai dari chapter 2 titik, chapter 3 ini. Ini the traits, local linear approximation. Nah, ini dia. Jadi, sebentar ya, teman. Oke, ini mungkin kita masuknya di bagian 3 ya, teman. Di apa chapter 3 tentang analysis of functions. Jadi, kalau teman-teman refer ke materi yang ada di buku, di sini kita akan mencoba untuk mendiskusikan tentang chapter 3, yaitu tentang ya derivative in graphing and applications. Jadi apa namanya bagaimana turunan itu bisa digunakan untuk menggambarkan grafik ya atau kurva dan juga aplikasinya ya, untuk menganalisis suatu tulisan. Nah, jadi yang pertama yang bisa kita analisis dengan menggunakan turunan itu adalah increase, decrease, and concavity. Increase itu adalah apakah suatu fungsi itu naik, decrease itu adalah ketika suatu fungsi itu turun, dan concavity itu adalah keterbukaan kurva ya. Karena yang namanya kurva dia bisa membuka ke atas seperti ini atau membuka ke bawah seperti ini. Yang disebut dengan concavity. Nah, jadi sesuai dengan yang tadi barusan kita diskusikan bahwa ketika kita punya kurva nih teman-teman, nah kurva itu kita bilang sebagai increasing ketika dia punya gambar seperti ini. Jadi referensinya itu ke arah kanan teman-teman ya. Jadi kalau kurvanya ke kanan atas, kita bakal bilang ini dia increasing. Meanwhile kalau dia ke kanan bawah, ini berarti namanya decreasing. Ya. Kalau kayak gini increasing lagi, kalau kayak gini ini dia constant. Jelas nggak sampai sini? Ya. Nah, sekarang dari gambar itu kan sebetulnya udah cukup clear ya. Nah, namun secara matematis pada akhirnya nanti kita bisa mendefinisikan lagi nih teman-teman. Agar definisinya menjadi lebih spesifik ya. Nah, bagaimana definisi increasing dan decreasing secara matematis? Nah, definisi increasing dan decreasing secara matematis itu teman-teman bisa kita nyatakan seperti ini. Kita bisa nyatakan dengan pertidaksamaan ya. Either lebih besar, lebih kecil ya kan, atau sama dengan. Nah, jadi berdasarkan definisi yang kita punya di sini, ini tuh sebenarnya ngegambarin 2 titik yang ada di kurva tersebut, teman-teman. Jadi, misalkan di sini kita punya 2 titik, titik X1 sama titik X2 yang koordinat Y-nya itu adalah fx1 dan fx2. Nah, dia akan bisa kita definisikan sebagai kurva yang naik, increasing, ketika fx2-nya lebih besar dari fx1. Ya, atau fx1-nya lebih kecil dari fx2 ya. Jadi ini adalah kurva increasing. Namun syaratnya tadi x1-nya juga harus lebih kecil dari x2-nya yang sebelah kiri lebih rendah gitu inti. Cara baca statement ini bisa dipahami nggak teman-teman? Ya. Jadi suatu fungsi dikatakan naik jika nilai di sebelah kiri lebih rendah dari nilai di sebelah kanan gitu intinya. Sedangkan decreasing itu sebaliknya ya. Decreasing itu dinyatakan dengan
menggunakan 2 poin referensi lagi sama seperti tadi, cuma sekarang poin kirinya, nilai di titik di sebelah kirinya itu lebih besar daripada di sebelah kanan. Nah, sedangkan kita definisikan suatu fungsi memiliki konstan ketika dia nilainya sama gitu ya pada titik kiri dan titik kanan. Kayaknya ini cukup gampang ya untuk diintuisikan juga. Ini isu nggak teman-teman dengan definisi ini? Aman ya teman-teman ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Sampai sini dulu. Udah guys? All good ya? Good ya? Oke, baik. Nah, sekarang kalau udah aman, nah sekarang teman-teman bakal bisa lihat bahwa sekarang dengan pembanding dari kedua titik tadi, kita juga bisa melihat gradien, gradien dari garis yang menghubungkan kedua titik tersebut ya. Jadi kalau teman-teman lihat kita misalkan ambil garis yang menghubungkan kedua titik tadi, maka teman-teman bakal bisa melihat bahwa pada kurva increasing kita bisa membentuk garis yang sifatnya naik ke kanan atas gitu ya. Dan ketika dia naik ke kanan atas ini nanti gradiennya itu positif. Jelas nggak? Ya. Kemudian di sisi lain teman-teman juga bakal bisa lihat di tangent point-nya juga sama ya. Kalau kita ambil tangent point misalnya di sini atau di sini atau di sini, semua tangent ini gradiennya seperti ini. Ya. Gradiennya itu ke kanan atas dan kalau ke kanan atas itu artinya gradiennya positif. Ya. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan apa namanya kriteria tambahan untuk suatu kurva sebagai increasing. Jadi satu kurva bisa dikatakan sebagai memiliki sifat yang increasing ketika gradien dari garis singgungnya itu dia positif ya, atau lebih besar dari itu. Bisa dibayangin nggak teman-teman? Oke. Sedangkan kalau untuk yang decreasing gimana? Kalau decreasing ya mirip kayak tadi ya. Kalau kita ambil poin di sini, kita bakal bisa lihat bahwa gradien garis singgungnya itu akan jadi apa nih? Kalau garis singgungnya kayak gini, berarti gradiennya gini. Gradien garis singgungnya akan positif atau negatif? Halo? Wah, kalau teman mau tahu nih. Halo, halo. Ini jaringan saya aman gak ya? Aman, aman. Aman, Pak. Oke, boleh dijawab nih teman-teman. Kalau untuk yang decreasing berarti gradien garis singgungnya gimana? Lebih kecil, Lebih Menurun kecil, nggak sih, Pak? menurun. Menurun. Kalau menurun itu berarti gradiennya gimana? Makin kecil nilainya. Makin kecil? Oke, no, nggak sekedar makin kecil teman-teman. Jadi kayaknya teman-teman mungkin perlu untuk ini deh, apa namanya, review lagi tentang konsep gradien dari garis lurus ya. Jadi teman-teman tahu ya, apa namanya, kita punya misalnya nih, kita punya persamaan garis ya kan. Garis lurus yang sifatnya kayak gini dan juga yang sifatnya kayak gini. Ya. Mereka bisa aja memiliki persamaan yang ekspresinya mirip ya, mx plus c gitu ya. Yang ini juga ada mx plus c gitu ya kan. Nah, cuma nanti yang membedakan antara kedua ini itu nanti adalah si gradien dan juga c-nya tentunya ya. C itu menggambarkan ya titik potong terhadap sumbu y kan ya. Jadi kalau misalkan di sini kita punya y, ini x gitu ya kan. Nah, maka nanti ini adalah si c-nya nih teman-teman ya. Begitu juga dengan yang ini misalnya ya kan. Nah, ini dia itu C itu adalah titik potong terhadap Y. Nah, namun yang nanti akan menjadi pembeda yang sangat signifikan antara garis yang miring ke kanan atas dan miring ke kanan bawah itu adalah M-nya teman-teman. Jadi M itu kalau teman-teman ingat itu kan teman-teman ingat nggak sih cara ngitung M? Gimana cara ngitung M teman-teman? Kita bisa ambil dua titik sebagai pembanding kan ya. Misalnya titik ini punya koordinat x2, y2, terus yang ini punya koordinat x1, y1, ya kan? Maka dari sini kita bisa ngitung M pakai, apa rumusnya masih ingat? Y2 min Y1 per x2 minus x1, ya kan? Gimana nih? Rumus gradien aja, gradien garis, garis, apa namanya, gradien garis lurus. Ingat gak rumus ini? Mana kok pada diem ingat semua? Pak, Gak ada ingat, yang ingat. ingat Pak, ingat. Ya tolong respons ya teman-teman. Kalau misalnya saya tanya terus kalian diem kan saya jadi bingung juga ya. Mungkin teman-teman jawab tapi jawabnya lagi di mute ya. Jadi kan nggak kedengeran ya. Jadi kalau jawab di unmute aja tolong ya. Dan saya bisa minta juga sebisa mungkin teman nyalain kamera ini. Saya lihat pada udah dimatiin lagi. Gimana nih?
Ya. Mungkin kalau yang misalnya teman-teman apa namanya emang lagi nggak bisa ikut kuliah, nggak apa teman-teman live aja, nggak apa-apa. Saya lebih senang kalau emang yang sedikit tapi yang fokus dan bisa apa namanya interaktif gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi balik lagi ya, ini tadi rumus gradien yang kita udah sempat pelajari sejak SMA pun seperti ini teman-teman. Kenapa sih rumusnya seperti ini? Karena sebetulnya sederhananya gradien itu adalah perbandingan dari delta Y per delta X teman-teman. Jadi apa namanya yaitu adalah si seberapa meningkat dia dibagi dengan seberapa dia ke kanannya kayak gitu ya. Ya. Dan pada kasus grafik yang naik itu nanti teman-teman akan temui delta Y-nya pasti positif nih karena Y2-nya lebih tinggi kan ya. Sehingga kalau Y2-nya lebih tinggi maka nanti gradiennya itu pasti lebih gede dari 0 untuk kasus yang ini. Bisa dibayangin nggak? Ya. Meanwhile, kalau untuk gradien dari garis yang sifatnya seperti ini, ya, yang ke kanan bawah gitu ya kan, teman-teman bakal bisa lihat ini sama-sama ke kanan, delta x-nya positif berarti, tapi dia tuh delta y-nya ke bawah ya. Artinya, kalau ini sebagai reference point x1 y1-nya dan ini adalah x2 y2-nya, maka nanti teman-teman akan temui n sebagai y2 min y1 per x2 min x1 ini pasti nilainya akan menjadi negatif ya. Kenapa nilainya negatif? Karena si Y2-nya lebih kecil dari Y1, ya enggak teman? Karena Y2-nya lebih kecil kan dari Y1. Sehingga kalau Y2-nya lebih kecil dari 1 nanti gradiennya jadi negatif. Bisa dipahami nggak sampai sini? Paham, Pak. Berarti, Pak, Oke deh. berarti itu Berarti X2-nya tetap nilainya tetap besar tapi Y-nya yang makin kecil. betul, iya. Jadi maksudnya nanti pada akhirnya nanti teman-teman bakal bisa membedakan gradien itu berdasarkan kemiringannya ke arah mana gitu ya. Jadi kalau dia miring ke kanan atas, gradiennya positif. Kalau dia miring ke kanan bawah, itu gradiennya negatif. Oke, itu kuncinya itu dulu ya. Mungkin biar lebih kebayang juga, saya akan tampilkan visualisasi dengan menggunakan dashboard. Katakanlah di sini kita punya persamaan garis lurus sederhana, Y sama dengan 2X plus 2. Berapa gradiennya? Atau 2X plus 1. Berapa gradiennya ini? 2. 2. Positif atau negatif? Gimana? Positif. Betul, berarti grafiknya ke kanan atas gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya di sini kita punya Y sama dengan minus 2X gitu ya, minus 3, plus 1 lagi misalnya. Nah ini gradiennya positif apa negatif? Berapa gradiennya dulu? Negatif, Berapa Pak. gradiennya? Gradiennya berapa? Negatif. Negatif. Negatif 2, berarti gradiennya negatif. Nah berarti grafiknya kemana tuh? Berdasarkan diskusi kita Ke tadi. bawah. Dia bakal begini, ya kan miringan yang warna biru. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya. Kalau misalnya Y sama dengan, misalnya di sini kita bikin pakai P gitu ya. Px minus 3 gitu ya. Nah ini gimana teman-teman? Garisnya bakal kayak mana terus? Atau gradiennya dulu ya. Gradiennya berapa? P. P. Berarti positif apa negatif? Positif. Berarti garisnya gimana tuh? Ke kanan atas apa kanan bawah? Kanan atas. Ke kanan atas ya. Nah itu betul yang warna hijau ini. Oke, jelas sampai sini? Ya. Lagi-lagi. Sekarang kalau misalnya Y sama dengan 3 minus akar, gimana tulis akar ya? Square root akar 2X. Nah, gitu. Kira-kira gimana nih garisnya? Ke kanan bawah. Kenapa kanan bawah? Karena itu gradiennya itu minus akar 2. Karena gradiennya negatif, ya kan? Negatif akar 2 itu berarti kan gradiennya negatif. Berarti dia akan ke kanan bawah nih. Tuh, garisnya warna ungu nih. Ya, dia ke kanan bawah gitu saja. Jelas nggak sampai sini tuh, teman-teman? Ya, jadi properti dari gradien itu, atau properti dari kemiringan dari garis tuh bisa dilihat dari simply, dia tuh arahnya ke kanan atas atau arahnya ke kanan bawah gitu ya. Kalau ke kanan bawah, ke kanan atas berarti gradiennya positif. Positif. Kalau ke kanan bawah berarti gradiennya Negatif. negatif. Jelas nggak sampai situ? Ya. Kalau gini teman-teman Y sama dengan 4. Yang lainnya saya hilangin dulu ya. Y sama dengan 4. Nah ini berarti gradiennya berapa teman-teman? 0. Gradiennya 0, betul banget ya. Karena ini kan bisa aja kita tulis jadi 0x tambah 4 gitu ya. Jadi gradiennya 0, betul. Nah kalau gradien 0 berarti gimana? Ke kanan atas atau ke kanan bawah?
nggak ada nggak sih Pak? Cuman di Nggak garis ada Y doang. di garisnya doang, atau jadi ke kanan doang, kagak ke atas, kagak ke bawah. Kayak gini nanti dia tahu. Jelas nggak? Karena ketika gradiennya 0, itu artinya dia nggak miring sama sekali. Dia jadinya lempeng, dia lurus aja, horizontal. Oke, bisa dipahami nih sampai sini tentang sifat dari garis lurus ya berkaitan Bisa dengan Pak. gradien. Oke deh, sip, sip. Nah, berarti sekarang balik lagi nih ke sini teman-teman ya. Sekarang pada function yang increasing, teman-teman bakal bisa lihat bahwa di sini kita bisa lihat adanya garis singgung. Yang gradiennya gimana? Yang gradiennya gimana? Yang hijaunya? Yang increasing, gradiennya gimana? Positif. Positif. Berarti gradien dari garis singgungnya itu dia positif, lebih besar dari ini. Kalau yang decreasing, itu garis singgungnya kayak gimana tuh? Gini kan? Berarti kayak gimana tuh berdasarkan visual aja. Gradien garis singgungnya jadinya gimana? Positif atau negatif? Kurang dari 0. Negatif, Pak. Negatif, Negatif. betul. Kurang dari 0. Nah, yang terakhir kalau yang ini, berapa gradiennya? Sama dengan 0. 0. Betul. Gradien garis singgungnya 0 jadinya. Gitu teman. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, Ya. Pak. Nah, jadi itulah dia nih inti dari si materi kita hari ini, teman-teman. Jadi, kita bisa melihat increasing, decreasing, or constantine, and the constant property of the graph from the gradient. Ya. Jadi, suatu function itu dikatakan increasing kalau gradientnya positif. Oke? Nah, sedangkan gradient sendiri itu kan representasi dari si f prime x ya, atau turunan. Jadi, dia dikatakan increasing kalau gradiennya atau f prime x nya gradient functionnya itu dia greater than zero. Gitu. Jelas kan? Ya. Jadi again ya teman-teman, pandang ini sebagai gradient function gitu tadi. Ya. Yaitu menggambarkan berapa gradiennya. Nah, karena pada daerah yang increasing itu gradientnya itu greater than zero, positif, makanya f prime x nya atau derivatifnya juga harus positif. Jelas nggak sampai sini? Oke. Nah, berikutnya apa lagi? Yang ini ya, decreasing. Decreasing gimana tuh? Decreasing itu kalau ya apa namanya f aksen x itu lebih kecil dari ya. Sedangkan kalau dia apa namanya dia bakal jadi constant kalau f prime x-nya itu gitu. Nah ya jelas ya sampai sini. Oke. Jelas, Pak. Nah sekarang ada pertanyaan kayak gini pertanyaannya. Find the intervals on which fx equals to x squared minus 4x plus 3 is increasing and the intervals on which it is decreasing. Apa tuh artinya? Artinya kita cari di daerah mana si fungsi ini naik dan di daerah mana fungsi ini turun. Gitu. Jelas pertanyaannya? Jelas. Nah, sekarang gimana caranya? Ya udah, kita tinggal aplikasikan si turunan tadi tuh. Karena barusan saja kita sudah bisa melihat bahwa turunan bisa digunakan untuk menggambarkan apakah suatu fungsi itu naik atau turun ya. Jadi persamaan ini bisa kita cari ya kan sifat naik dan turunnya dengan cara mencari turunannya dulu berapa ya. Oke, dan ini perkara mudah sepertinya karena teman-teman sudah belajar tentang kaidah turunan, maka dari fx sama dengan x squared minus 4x plus 3, f prime x-nya berapa? Turunannya berapa? 2x 2x min 4, Pak. min 4. Bagus, oke deh. Sip, sip. Nah, sekarang kita mau cari ini intervals ketika dia increasing. Berarti gimana tuh caranya? Increasing tadi syaratnya apa? Lebih Gradiennya besar harus sama dengan lebih 0. betul. Lebih besar Berarti dari f 0. aksen x-nya itu lebih besar dari 0 ya. Nggak usah pakai sama dengan ya, ini dia lebih besar aja. Nah, berarti apa nih? Karena tadi f aksen x-nya adalah 2x minus 4, berarti 2x minus 4-nya harus lebih besar dari 0, atau 2x-nya lebih besar dari 4, atau x-nya lebih besar dari 2. Ya, jelas ya? Oke. Ya. Nah, sedangkan decreasing-nya gimana decreasing? Ya sama, kayak tadi juga ya. Jadi kalau untuk decreasing ya tinggal kita set di mana f aksen x itu lebih kecil dari 0. Gitu teman-teman. Jadi ini tinggal teman-teman kopas aja. Terus diganti nih, decreasing. Decreasing. Ya kan, ini dia lebih kecil. Lebih kecil, lebih kecil.
Oke. Jelas nih? Gitu aja udah, gampang aja ya kan? Dan sedangkan konstannya juga sebenarnya somehow bisa kita cari ya. Dia konstan ketika apa tadi? Sama dengan 0. Betul. Berarti ya tadi sama ya 2x minus 4 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 4. Berarti x sama dengan 4. Gitu kan. Jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke deh, sip, Jelas, sip, sip. Pak. Ya, anyway ini teman-teman untuk menyelesaikan ekspresi apa namanya, untuk menyelesaikan persoalan seperti ini sebenarnya teman-teman juga bisa lakukan dengan lebih mudah dengan menggunakan garis bilangan namanya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita cari pakai garis bilangan, caranya tuh kita cari dulu tuh constant point-nya di mana, karena dia function tuh nggak increasing dan nggak decreasing ketika dia tuh constant, dan constant itu terjadi ketika f(x) nya 0, ya kan ya. Jadi artinya ini saya taruh ini sebagai alternative working. Jadi alternative working dari equation kayak gini adalah pertama teman-teman selesaikan untuk f(x) sama dengan 0 dulu ya. Di sini berarti kan 2x minus 4 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2 tadi. Nah, once teman-teman udah punya kayak begini, nanti teman-teman bisa bikin garis bilangan. Garis bilangan itu merepresentasikan x ya. Jadi karena di sini tadi dia itu 0 pada x sama dengan 2, nah maka nanti sekarang teman-teman bisa uji nilai f(x) di sebelah kirinya 2 dan di sebelah kanannya 2. Di sebelah kirinya 2 berapa sih? Di sebelah kirinya 2 ya angka yang lebih kecil dari 2, salah 1 atau 0 gitu ya kan. Dan kalau kita uji dengan angka let's say 0 gitu ya kan. Nah, di sini teman-teman bisa masukin ke dalam ini, ke dalam si f(x). Ternyata kalau kita masukin dia jadi apa tuh? 2 kali 0 minus 4, positif atau negatif tuh? Negatif kan ya? Jadi kayak gini ya. Sedangkan kalau kita uji angka yang sebelah kanannya 2, bisa 3, bisa 4, bisa 1000 ya. Nah, itu bisa teman masukin lagi. Ya kan? Kalau dimasukin ke sini, ternyata dia positif. Nah, jadi dari sini kita udah dapat nih gambaran dari si f(x) di sebelah kirinya 2 dan di sebelah kanannya 2. Di sebelah kirinya 2, dia f(x)-nya negatif ya. Itu nunjukin bahwa dia grafiknya turun di bagian sini. Gitu ya, decrease. Sedangkan ketika dia positif, berarti ini dia menggambarkan dia naik di sebelah kiri. Gitu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Paham, Pak. Oke, deh. Paham, Pak. Nah, sekarang mari kita coba uji ya, apakah benar bahwa grafik tersebut memiliki properti seperti itu ya. Nah, kita bisa coba untuk bandingkan di Desmos lagi misalnya. Kalau kita taruh Y sama dengan X pangkat 2 minus berapa sih tadi? Plus minus 4X plus 3. Ya nggak sih? Ya benar ini. Nah, ini ternyata dia grafiknya seperti ini teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat nih, ternyata dia memiliki vertex ya, atau titik puncak ya, titik puncak dalam artian titik minimumnya di 2. Jadi teman-teman bisa lihat nih sebelah kirinya 2, dia decreasing kan? Ya enggak? Karena kita ngeliatnya itu dari si ini kiri ke kanan ya. Dia decreasing terus increasing. Jadi dari sini somehow kita juga tahu bahwa ini adalah titik maksimum. Jadi ya, atau titik minimum. Oke, bisa dipahami sampai sini teman-teman? Dengan ya jadi ini adalah salah satu aplikasi dari turunan ya. Jadi dengan menggunakan turunan kita bisa menentukan sifat dari suatu kurva, apakah dia naik atau turun ya. Dia naik ketika turunannya positif dan dia turun ketika turunannya. Oke deh, sip. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ya teman-teman ya. Berikutnya nanti di sini ada beberapa contoh juga sebetulnya ya. Sampel 2. Namun di sini saya akan taruh aja workingnya ya. Jadi nanti teman-teman bakal bisa lihat bahwa untuk fungsi apapun kita bisa terapkan hal yang sama, di mana pertama kita cari si f(x)-nya dulu ya. Once kita udah dapat f(x)-nya, maka kita bisa tentukan tuh apa nilai x di mana dia f(x)-nya positif dan nilai x di mana f(x)-nya negatif gitu ya. Nah, ternyata dia dapat kayak gini, dia di sebelah kirinya 0 dia increasing, dan di kanannya 0 itu dia apa namanya decreasing. Sorry, enggak ada, ini dia increasing dan ini maksudnya ini teman. Jadi karena dia fungsinya kayak gini kan ya. Jadi kalau teman-teman masukin aja nih ya kan. Ini misalnya kita uji pakai apa titik uji lagi nih teman. Jadi gini, kan tadi kita udah punya f(x)-nya sama dengan 3x kuadrat ya. Berarti kalau kita coba untuk solve f(x) sama dengan 0, berarti kan 3x kuadrat sama dengan 0 tuh.
Berarti X-nya sama dengan berapa? 0, ya kan? Nah, dari sini kita bisa uji pakai garis uji nih, teman-teman. Nah, garis bilangan ini sebagai garis uji ini, teman-teman bisa masukin nolnya dulu kayak gini, ya kan? Nah, terus kemudian teman-teman uji nih semua titiknya ada di sebelah kiri. Nggak mesti semua sih, salah satu titiknya ada di sebelah kiri, dan salah satu titiknya ada di sebelah kanan. Sebelah kiri kita punya -1, di sebelah kanan kita punya 1. Kita bisa ambil apa aja sih sebenarnya, tapi teman-teman bisa ambil yang paling gampang aja. Kalau kita masukin -1 ke dalam f sin x-nya, apa yang akan kita dapat? 3 dikali -1 kuadrat, ya kan? Berapa tuh jadinya? Berapa 3 kali -1 kuadrat? 3 Tiga, Pak. 3. Ya, Pak. Positif atau negatif berarti itu? positif. 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 Kalau yang ini, berarti 3 kali 1 kuadrat. Berapa tuh? 3 juga. Positif. Positif Tiga. atau negatif? Positif. Positif Positif. 3. Artinya apa? Artinya dari sini kita bisa lihat bahwa kurvanya ini dia naik, terus naik lagi gitu ya. Jadi nggak mesti naik dilanjutkan sama turun ya, bisa juga dia kayak gini bentukannya ya. Tapi yang jelas ini ketika dia 0 berarti dia stationary di sini atau dia konstan gitu di sini. Bisa dibayangin nggak sampai situ? Ya. Nah, sekarang pembuktiannya gimana? Kok bisa sih grafik kayak gitu ada naik-naiknya? Emang kayak gimana nanti grafiknya? Nah, grafiknya itu ya udah kita coba lihat aja. Tadi 3x, grafik x pangkat 3 ya. Kelihatan nggak nih Desmosnya teman-teman? Kelihatan ya? Nah, gimana Kelihatan. tuh? Di sebelah kirinya dia gimana tuh? Naik apa turun? Turun. No, kita ngeliatnya dari kiri ke kanan teman-teman ya, selalu. Jadi teman-teman bayangin naik atau turun itu, teman-teman bayangin jalan dari kiri ke kanan. Jangan mulai Naik dari berarti, tengah, Pak. jangan. Ini dia naik. Terus sebelah kanannya gimana? Naik juga. Naik. Naik juga. Berarti dia naik, naik terus teman-teman. Jelas nggak? Ya. Nah, sedangkan Pak. di nolnya gimana? Di nolnya itu f aksennya adalah 0 ya kan? Nah, ini nunjukin bahwa di sini tuh gradien garis singgungnya datar. Dan benar kan ya? Kalian bisa bayangin kalau kita bikin garis singgung di sini, itu garis singgungnya akan menjadi garis horizontal. Dah, sampai sini dulu. Jelas? Jelas? Ada Jelas, pertanyaan Pak. nggak? Mana ya? Pak. Oke deh, sip, sip, sip. Baik, kita lanjut lagi ya teman-teman. Itu tadi contoh yang nomor 2-nya ya kan ya. Nah, nanti ya banyak hal sih yang kita bisa coba untuk terapkan ya. Jadi misalnya di sini kita punya lagi yang lebih complicated, misalnya seperti ini ya. Kita punya fx sama dengan segini ya kan ya. Nah, terus habis itu dia minta untuk dia kasih grafiknya duluan ya ceritanya. Jadi kayaknya saya harus tampilkan dulu grafiknya. Jadi di grafiknya itu dia kasih kayak gini kan. Gede banget sih. Gimana cara lihat yang gitu sih? Oke. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin di sini kita bakal define pakai ini pertanyaan dulu. Oke, jadi jadi use the graph of f x ini ya, in figure 316 itu adalah yang to make a conjecture about the intervals on which f is increasing or decreasing. Jadi untuk membuat kesimpulan dari apakah interval di setiap interval ini dia naik atau turun. Nah, dari sini kan kelihatan jelas ya teman-teman ya, dari grafiknya kelihatan ketika dia naik dan ketika dia turun ya. Kira-kira gimana tuh teman-teman intervalnya? Kapan dia naik, kapan dia turun? Mungkin kita teman-teman bisa bayangin dari tadi, ambil aja teman-teman bayangin teman-teman jalan menelusuri grafik ini dari sebelahnya. Apa yang kita tunggu pertama kali? Turunan atau naikan? Apa naik? Turun, Pak. Turun. Jadi kita bisa bilang dia Turun, turun Pak. di awalnya decreasing, ya kan? Sampai mana dia turun? Satu. Turun, Pak. Minus 30. Minus 30 di sini. Tiga. Sebenarnya yang Iya, Pak. jadi interest untuk Dua, increasing Pak. decreasing itu Min dua. x-nya tuh teman-teman ya. Jadi ininya nih si min 2. Jadi kita bisa katakan bahwa fungsi ini dia decreasing pada x lebih kecil dari minus 2. Karena sebelah kirinya minus 2 itu dia decreasing. Jelas nggak sampai sini? Jadi bukan y-nya yang dilihat, tapi x-nya. Karena kalau dia nanya interval itu artinya kayak dia nyari daerah tuh x gitu. Daerah asal. Oke? Jelas ya? Terus habis itu apa lagi? Dari minus 2 dia increasing atau decreasing tuh? Increasing. Increasing. Increasingnya sampai mana?
Sampai mana increasing-nya? Sampai mana teman-teman increasing-nya? Sampai mana nih? Dia lihat dari grafik aja tuh gampang Sampai nol banget. nggak sih, Pak? Sampai 0, betul. Berarti kita gimana nulis intervalnya nih? Interval of increasing-nya. X sama dengan X sama dengan 2. X in X kurang dari 0. X kurang dari 0, betul ya. Tapi lebih besar dari minus 2 ya. Karena sebenarnya increasing-nya in between min 2 sampai 0 kan. Kebayang nggak? Gimana sih cara menyatakan in between? In between tuh gini teman-teman. X-nya tuh di antara min 2 sampai 0 gitu ya. Nah ini tinggal tulis lebih kecil, lebih kecil. Itu artinya in between, di antara. Ya. Jadi min 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 0 itu artinya. Ya kita menyatakan interval di antara minus 2 sampai 0. Gitu. Jelas sampai sini? Udah ya? Jadi nanti tadi ya teman-teman yang jalan, bayangin aja teman-teman sebagai orang yang sedang menelusuri grafik ini. Nah berikutnya once teman-teman udah nyampe sini, gimana lagi tuh? Grafiknya increasing atau decreasing lagi? Decreasing. Decreasing sampai Decreasing. mana? Sampai 1. Oke, berarti gimana tuh statementnya? Kalau dia decreasing sampai 1, berarti Nol gimana cara lebih kecil menyatakan daripada interval? X, lebih kecil dari 1. Betul, gitu ya. Jelas? Habis itu ngapain lagi dia? Increasing atau Increasing. decreasing? Naik. Increasing. Naik Decreasing. Sampai mana? sampai tidak. Sampai 20. Sampai Sampai 2. nggak ada batas ya nih, tuh Tidak sampai sini batas. tuh. Tidak ada batas. Iya, sampai sini lah ya. Jangan naik kayak terus. Terbang tak Ya, terbatas dan melampauinya. iya betul. Jadi dia nggak terbatas namanya. Jadi maksudnya kalau dia nggak terbatas ya udah kita bisa nyatakan dia aja X lebih besar dari 1. Jelas ya? Ya karena dia naik-naik terus gitu ya kan di sepanjang X lebih besar dari 1. Jelas ya nih teman-teman sampai sini? Cara untuk menyatakan apa namanya increasing decreasing. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Dan ini nanti teman-teman bisa coba pakai teorema. Teoremanya itu adalah yang tadi soal A ya. Dia nanya intervalnya aja. Nah, sedangkan untuk nomor B kita pakai teorema. Yang mana teoremanya? Teorema yang ini tadi teman-teman ya. Dengan menentukan si F aksennya, ya kan? Jadi caranya adalah ya udah teman-teman nanti bisa cari dulu F aksen X-nya dari ekspresi ini. Berarti kan apa tuh F aksen X ya teman-teman? Ayo, jangan males. 12X pangkat 12X 3 pangkat 3, good. Terus, plus 12X pangkat 2 min good. Terus. 24X. Oke, nice. Ada lagi? Sudah. Udah ya, ini udah ya, jadi 2 aja ya, jadi 0 ya. Gitu. Iya, saya males nih kalau saya ngomong sendiri ya. Bantuin ini bukan khotbah Jumat ya. Kalau khotbah Jumat ya saya tuh yang ngomong gitu ya, jamaahnya dulu. Tapi ini kelas ya, jadi saya harap meskipun kita online kita tetap bisa praktik ya. Oke, jadi ini adalah F aksennya ya kan. Nah, terus habis itu nanti teman-teman bisa bikin ini lagi nih teman-teman nih, apa namanya, garis uji ya kan ya. Nah, jadi cara untuk bikin garis uji itu kita coba untuk solve dulu ketika si F aksen X-nya sama dengan 0 gitu ya kan nih. Nah, ketika F aksen sama dengan 0, berarti gimana tuh teman-teman? 12X pangkat 3 tambah 12X kuadrat minus 24X sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini perhatikan kita bisa faktorkan 2X dari sini. Sehingga nanti dia akan jadi X kuadrat, 6X kuadrat ya. Oh, bahkan ini kita bisa faktorkan 12X ya. Jadi kalau kita faktorkan 12X, nanti kita akan dapat X kuadrat tambah X minus 2. Ya, sama dengan. Sampai sini jelas nggak nih teman-teman? Ya. Nah, dari sini berarti berapa tuh solusinya? Ini kan bisa kita faktorkan lagi nih. X kuadrat minus A plus X minus 2 itu berapa kalau difaktorkan? X plus 2, X min 1. X plus 2 sama X minus 1. Jadi artinya solusi dari ini adalah X sama dengan 0, X sama dengan minus 2, dan X sama dengan 1. Jelas nggak? Ya. Nah, dari sini baru nih teman-teman bikin garis bilangan, ya kan? Di mana garis bilangan ini dibatasi di ini nih, 0, min 2, sama 1. Let's say ini min 2-nya, min 0-nya, ini 1. Ya. Nah, berarti berikutnya teman-teman tinggal uji nih, ya kan, nilai-nilai yang ada di antara titik-titik batas ini, ya.
Misalnya kita mau uji titik yang ada di daerah sini. Kira-kira kita bisa pilih berapa? Angka berapa? Sebut angka di daerah sini. -3. Yang Minus tiga. 3, boleh. Min 1, Pak. Coba sekarang, jangan Min 3. min 1 jangan ya. Min 1 mah sebelah kanannya min 2 ya. Min 3, betul ya. Nah sekarang kita uji kemana? Ujinya tuh ke F aksen lagi teman-teman ya, ke sini. Karena yang mau kita uji itu adalah si F aksennya. Apakah F aksennya positif atau negatif, ya kan? Ya. Nah sekarang coba masukin. Kalau ini min 3, kita masukin ke sini. Berapa tuh jadinya? Oh, alternatifnya teman-teman juga bisa pakai bentuk faktornya sih, karena bentuk faktornya lebih gampang untuk dievaluasi. Teman-teman bayangin deh, kalau kita masukin min 3 ke sini nih, ya, berarti kan ini akan jadi 12 kali minus 3, negatif ya. Terus min 3 tambah 2, negatif juga ya. Terus min 3 kali min 1, ditambah, dikurang 1 jadi negatif juga ya kan. Jadi ini ada negatif kali negatif kali negatif. Berapa tuh jadinya? Positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif. Negatif, Jadi Pak. dari sini kita bisa dapat ini dia negatif ya. Jadi teman-teman nggak perlu cari angkanya ya, karena yang kita inginkan hanya untuk menentukan apakah dia increasing atau decreasing. Jadi cukup cek apakah dia positif atau negatif. Jelas nggak sampai sini? Ya. Lanjut lagi, perjalanan kita belum selesai. Berikutnya kita pengen menguji titik yang ada di antara min 2 sama 0. Nih ya. Berapa nih titik yang bisa kita pakai untuk menguji daerah ini? Min 1. Boleh, Min 1. masukin min 1 ke dalam sini ya. Dapat apa nanti? 12 kali min 1, positif atau negatif? Negatif. Min 1 tambah 2, positif atau negatif? Positif. Oke, min 1 min 1. Negatif. Oke, so now we have negatif kali positif kali negatif. Positif. Positif. Jelas ya teman-teman ya? Berarti di sini kita punya dia ini positif. Ya. Oke. Ya. Nah, dari sini nih sebenarnya udah apa namanya? Atau mungkin kita lanjutin dulu ya. Berikutnya, titik uji mana lagi yang mau kita cari? Daerah sini ya, daerah sini yang mau kita uji. Jadi kira-kira kita bisa pakai titik dengan nilai berapa? Satu lagi, Pak. Satu lagi? No, we cannot use satu, Eh? guys. Karena satu kan titik batas. 0,5. 0,5 bisa. Ya jadi angka yang teman-teman uji nggak mesti angka bulat ya. Ya meskipun angka bulat emang lebih enak buat dihitung. Tapi masalahnya ini 0 sama 1 tuh udah jadi titik batas. Jadi titik di antaranya mau nggak mau nilai desimal tuh ya kan ya. Nilai yang nggak bulat. Berarti ya anyway ini nggak terlalu susah untuk diuji karena again yang teman-teman cek tuh nanti cuma sign-nya, tandanya aja ya. Oke, sekarang kalau kita masukin ini ke dalam sini, coba jadi apa nih? 12 kali 0,5 positif. Positif. Terus Negatif. berapa tuh? Positif kali negatif. Negatif, Pak. Negatif, Jelas Pak. nggak sampai sini? Udah ya. Satu lagi, daerah sini mau pakai nilai berapa? 2. Boleh 2. Sekarang masukin 2-nya ke sini. 12 kali 2. Positif. 24. Boleh tambah 2. Positif. Positif. 2 kurang 1. Positif. Positif. Positif kali positif kali positif. 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 Oke, good. Positif. Udah jelas nggak sampai sini? Nah, kesimpulannya apa? Jelas. Kesimpulannya dari diagram tanda ini, kita bisa lihat bahwa fungsi ini turun di X lebih kecil dari min 2 Turun. dan naik di antara 2 sampai 0, dari antara min 2 sampai 0, lalu turun lagi di antara 0 sampai 1, lalu naik lagi di lebih besar dari 1 ya, sebelah kanan 1. Sama persis kan ya dengan yang tadi kita conclude di sini. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya, Jelas, jadi Pak. match nih antara grafik dengan si turunannya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Kok pertanyaan ada lagi? Terus ini bukan pertanyaan tadi sih, tadi ini penjelasan. Nah, dari penjelasan berikut, kira-kira ada pertanyaan tidak, teman-teman? Sudah jelas ya, teman-teman ya, cara teman-teman melihat. Pertama ya tadi cara teman-teman mendefinisikan apa itu increasing, apa itu decreasing, dan bagaimana increasing, decreasing itu kaitannya dengan si turunannya. Ya. Dan kata kuncinya tadi teman-teman harus selalu ingat bahwa turunan itu menggambarkan gradien dari garis ini. Ya. Dan gradien garis ini itu dia punya positif dan negatif ya, yang beda-beda. Positif kalau dia begini, negatif kalau dia begini. Sehingga kalau untuk fungsi yang decreasing itu gradien garis ini jelas begini ya. Berarti gradiennya harus negatif. Makanya F aksennya itu harus negatif. Maka jadi apa dengan kata lain, ketika kita menemui F aksen X sama dengan negatif, itu menunjukkan bahwa grafiknya decreasing. Dan kalau F aksen X-nya positif, berarti dia decreasing.
dan seterusnya. Jelas, jelas? Ada pertanyaan nggak nih sebelum kita moving on, teman-teman? All good, all good. Coba yang oke boleh kasih jempol, reaction. Ada nggak sih reaction? Atau lebih bagus lagi teman-teman on cam terus kasih jempol ini. Nah, oke, ini ada Amar, Yoga, oke. Siapa lagi tuh? Dia, Ilham, oke. Siapa lagi nih? Mana nih yang lain? Oke, sip, Nova, siap, mantap. Satrio, oke. Salsabila mana Salsabila? Aman Salsabila? Oke, kasih jawab. Puspita, aman Puspita? Aman ya? Mana Puspita nih? Waduh, ini apa nih? Oh, aman. Oke, langsung unmute nih. Siap. Siapa lagi ya? Abdul dan Matius. Mana Abdul? Aman, Pak. Matiusnya aman nggak Matius? Lagi kamar mandi, Pak. Waduh. Ini kalian tuh emang satu kosan ya, Abdul sama Matius ya? Enggak, Pak. Deket aja, Pak. Deket aja. Abdul sama Matius ini kan ya 2022 bukan sih? Abdul sama Matius. Sorry, 23 ya. Iya, Pak. 23, Pak. Tapi yang lain mayoritas ya kayak 24 ya. Yang 23 ada lagi nggak sih di sini selain Abdul sama Matius? Ada Arfan, Oh Salsabila, iya. Pak. Oh, Salsabila juga 23 juga ya. Oke deh, sip. Oke deh, sip. Aman ya semua mudah-mudahan ya. Baik, kalau udah aman kita bisa lanjut lagi ya teman-teman ya. Tadi tentang menggunakan grafik ya, penggunaan turunan untuk menggambarkan increasing or decreasing. Nah, sekarang kita akan lanjut teman-teman ke berikutnya. Kita akan ngebahas tentang concavity. Ya, concavity. Apa itu concavity? Concavity itu adalah kaitannya terhadap ini kelengkungan suatu kurva, teman-teman. Apakah si kurva tersebut itu dia membuka ke atas atau membuka ke bawah ya. Nah, ini analogi yang paling gampang ini kalau dia ini pakai konteks ini nahan air gitu ya. Jadi kita bilang suatu kurva itu concave up kalau dia bisa nahan air, sedangkan dia dibilang concave down kalau dia bisa ngeguyur air gitu ya. Jadi kalau misalkan kita jadi concave up itu ketika dia bisa nahan air. Kemudian bisa bayangin kalau misalnya teman-teman punya kurva yang mungkin kita panjangin kayak gini. Nah, ini kan tentu dia bakalan bagian sini dia bakal nahan air kan. Jadi ketahan tuh air. Nah, kalau bagian sini nih dia justru bakal numpahin air kan. Ya, jadi daerah-daerah ini nih yang akan menggambarkan concave up sama concave down. Jelas nggak sampai sini dengan definisi concave up sama concave down? Oke, jadi ya. Oke deh. Nah, sekarang kalau kita analisis masing-masing ya untuk concave up dan concave down, ada karakteristik yang unik dari si gradient of tangent line ya, teman. Nah, jadi misalnya teman bisa lihat di gambar 3.17 ya. Ini adalah grafik yang concave up, obviously, right? Karena dia nahan air nih, kalau misalnya kita tuang air ke situ ya nanti airnya bakal ketahan. Kan? Nah, sekarang teman bisa bayangin, kalau misalkan kita ambil titik-titik sepanjang kurva yang concave up seperti ini, maka teman bakal bisa lihat bahwa gradien dari setiap titik ini berbeda, ya kan ya? Misalnya ini kita kasih nama titik 1, 2, 3, 4, 5. Kan masing-masing titik akan memiliki gradien. Let's say gradien ini kita kasih nama juga M1, M2, M3, M4, sama M5. Ya. Nah, tentu teman-teman bisa nih melihat perbedaan antara gradien M1 dengan gradien M5 ya. Apa bedanya gradien M1 sama M5? Ada yang positif, Negatif ada yang sama negatif positif. ya. Betul, mana yang negatif? M1 M1 negatif, M5 positif. berarti ya. Betul, ya dari negatif positifnya kelihatan kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita bandingin antara M1 dengan M2 gimana tuh, teman-teman? Apa kira-kira bedanya? Pertama dari tanda dulu deh, kira-kira dia positif negatif apa dua-duanya positif apa dua-duanya negatif? Lebih negatif M1, Pak. Lebih negatif M1, betul teman-teman. Jadi kalau kita bandingin antara M1 sama M2, M1 tuh lebih negatif ya. Tahu dari mana ya? Karena dia lutitnya lebih curam gitu ya kan. Jadi terkait dengan kemiringan, semakin miring kurvanya itu artinya M-nya lebih gede. Ya. Nah, tapi ketika dia ngebandingin antara M1 sama M2 ini ya tentu M1 juga lebih gede in terms of dia lebih negatif gitu ya. Sehingga kalau kita compare nilainya nih antara M1 sama M2,
Mana yang nilainya lebih besar? Tadi kan M1 lebih gede, apa lebih negatif ya? Berarti mana yang lebih besar? M1 apa M2? Min 3 sama min 1 mana yang lebih besar, teman-teman? Min 1, Pak. Min 1. Min 1. Berarti kalau M1 sama M2 mana yang lebih besar? M2. M2. Jadi meskipun M1 lebih negatif, ya berarti artinya yang lebih besar adalah M2 ya. Oke, jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas, Kalau Pak. M2 sama M3 gimana teman-teman? Mana yang lebih besar? M3, Pak. Kenapa M3? Karena M3 bahkan ini dia 0 ya, dia datar tuh ya kan. M2 negatif, M3-nya datar. Berarti M3 lebih besar. Kalau M3 versus M4 mana yang lebih besar? M4. M4. Kalau M4 versus M5 mana yang lebih besar? M5. Oke, sip, sip. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa pada kasus grafik yang concave up, itu ternyata gradiennya itu makin ke kanan makin besar. Jelas nggak? Gradiennya makin ke kanan makin besar. Artinya, kalau gradiennya makin ke kanan makin besar, artinya kita juga bisa bilang gradiennya increasing. Jadi dia memiliki properti increasing gradient. Oke? Jelas nggak sampai sini? Increasing Jelas, Pak. gradient. Nah, sekarang kalau kita mau gambarin pakai grafik lagi nih, tapi sekarang grafiknya kita bikin antara apa namanya si f aksen dengan x gitu ya. Nah, maka nanti gradientnya itu nanti akan jadi seperti ini, teman-teman. Jelas nggak? Karena gradientnya semakin dia ke kanan, gradientnya itu makin besar. Nah, berarti karena dia gradientnya increasing, berarti artinya the derivative of a gradient-nya juga harus positif jadinya ya Pak. Karena tadi teman-teman ingat ya cara kita untuk menggambarkan increasing itu adalah dengan melihat turunan dari si kurvanya ya. Nah, cuma sekarang di sini yang meningkat itu adalah si f aksennya kan. Nah, jadi karena f aksennya yang meningkat berarti perubahan dari f aksennya itu harus positif gitu teman-teman. Atau si jadinya sekarang kita akan mengenal second derivative nih nanti teman-teman jadinya. Jadi nanti teman-teman bakal bisa lihat bahwa karena properti yang tadi ya, maka kita bakal bisa melihat bahwa suatu kurva itu akan concave up kalau f double prime-nya jadi positif. Kenapa ini di f double prime-nya positif? Karena tadi f aksennya itu harus increasing. Ya kan? Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya. Nah, sedangkan dia akan concave down kalau f double prime-nya, turunan keduanya itu negatif. Gitu. Oke. Oke, jelas ya teman-teman sampai sini. Ya, jadi again ya, ini tadi kan apa kurvanya kayak gini ya kan, dan ini artinya si f aksennya yang increasing ya, f aksennya increasing. Nah, kalau f aksennya increasing berarti derivative of f aksennya, yang kita tulis sebagai f double aksen tadi ya, f double aksen yang berarti harus positif. Oke, meanwhile kalau kita bandingkan untuk kondisi yang kedua, yang concave down ya, ini dia gradiennya kalau kita bandingkan, ini dia itu gradien itu decreasing ya enggak? Makin ke kanan, gradiennya makin kecil dan bahkan makin negatif, ya kan? Bayangin. Ya. Sehingga ini berarti dia decreasing gradient. Decreasing gradient. Gradient of the tangent. Nah, sehingga karena decreasing gradient berarti kalau kita gambarkan apa namanya si f aksen versus x ini, kita f aksen x itu memiliki pola seperti ini, dia decrease. Sehingga karena gradient decreasing berarti ya tadi ya karena f aksen x-nya kita pengen dia decreasing atau menurun, berarti f double x-nya itu harus negatif. Oke? Jelas, jelas? Jelas ya, mudah-mudahan. Pak. Oke deh. Ya, ada mau yang tanya? Aman? Aman ya? Oke deh, baik kalau udah aman, sekarang kita akan lanjut lagi nih teman-teman. Sekarang di sini kita punya gambar di 3.14. Ke atas dong. Nah ini teman-teman. Jadi sekarang misalkan di sini kita punya di 314 nih. 314 itu adalah kurvanya seperti ini ya. X kuadrat dikurang dengan 4X
ditambah dengan 3, ya kan? Nah, sekarang di sini kita pengen lihat nih concavity-nya gimana, keterbukaannya gimana. Kalau dari grafik sih kelihatan ya, dia concave up apa concave down nih teman-teman. Grafiknya kayak gini nih. Berarti dia concave up atau concave down? Apa? Concave up ya, jelas ya. Dia concave up ya kan, karena dia membuka ke atas gitu ya kan. Nah, sedangkan kalau kita cari ini second derivative-nya dari fx sama dengan x kuadrat minus 4x plus 3 ya. Ini f dan x-nya kan jadinya adalah 2x minus 4 ya. Sedangkan f double x-nya atau turunan keduanya apa ya? 2 apa 2? 2 ya kan ya. Sehingga dari sini kita bakal bisa lihat bahwa f double x-nya ternyata positif ya kan ya. Dan kalau positif itu berarti dia concave ya. Concave. Nah, ya. Concave itu artinya dia terbuka ke atas. Ya ya, jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas ya. Oke deh, sip, sip. Nah, nanti di sini ada beberapa kasus ya yang teman-teman nanti bisa analisis berdasarkan konteks concavity-nya ya kan. Nah, berikutnya sekarang di sini ada lagi yang namanya inflection point nih nanti itu. Nah, inflection point. Jadi inflection point itu adalah point in between concave up sama concave down. Jadi sederhananya kalau tadi kita punya di sini ada point yang concave up, di sini ada interval yang concave up, ada interval yang concave down. Nah, the point in between yang ngebatasin mereka itu disebut sebagai inflection point. Oke? Jelas ya? Jelas ya? Inflection point. Jadi definisi inflection point berdasarkan kurva ya seperti ini. Nah, sedangkan secara matematis gimana definisinya? Definisinya kita bisa pakai si turunan kedua lagi. Tadi kan kita definisikan concave up dengan turunan kedua ya, di mana concave up itu terjadi ketika turunan keduanya positif ya. Ini tadi ya. Sedangkan concave down itu terjadi ketika turunan keduanya gimana? Ya, turunan kedua dari concave down Negatif. negatif. Nah, berarti si inflection point itu terjadi ketika turunan keduanya sama dengan 0. Gitu, teman-teman. Jelas ya? Sampai sini. Jelas ya? Begitu ya, teman-teman. Oke deh. Itu ya. Nah, makanya jadi di sini kita punya inflection point ya, teman-teman. Jadi inflection point itu apa namanya terjadi ketika dia containing ya. Tadi ada dua sebenarnya syaratnya. Dia bisa inflection point by apa namanya in between gitu ya kan. Nah, jadi in between concave up sama concave down gitu teman-teman ya. Atau mungkin kalau digambarin itu kita bisa lihat. Jadi dia adalah point di mana direction-nya itu dia berubah. In between the apa namanya concave itu. Oke? Jelas nggak sampai situ teman-teman? Jelas ya? Nah, kemudian ya udah deh nanti kita bisa cari si apa inflection point dengan mencari apa dengan menguji dengan menggunakan garis uji tadi teman-teman ya mirip kayak tadi caranya sama persis ya. Cuma kali ini yang akan kita uji itu adalah apa namanya? Bentar, kok ini solutionnya doang. Ini harusnya ada question. Jadi questionnya kayak gini. Nih, jadi misalnya di sini kita punya figure 3110 ya teman-teman. Figure 3110 itu mana gambar? Yang saya taruh di sebelah sini. Nah, kalau dari sini teman-teman mungkin bisa langsung determine ya. Ini gambarnya udah cukup jelas. Teman-teman bisa tentuin nggak di sini tuh mana inflection point-nya? Mana inflection point-nya teman-teman? Dari gambar ini doang. Gambarnya 3110. Mana teman-teman inflection point-nya? Ada yang bisa jawab? 1, Kak. Yang mana tuh? Yang ini ya, 1.-1 ini ya. Kenapa di situ inflection point-nya? Bisa dijelasin nggak, Tasya? Mungkin titik tengah dari perubahan. Betul, karena dia ngebatasin concave up sama concave down, ya. Ya kan? Karena teman-teman bisa lihat ya, di sebelah kirinya 1, ini dia concave down, terbuka ke bawah, ya kan? Sedangkan di sebelah kanannya 1, dia terbuka ke atas, gitu. Sama-sama. Ini namanya concave down. Ini concave up.
Nah, makanya jadi karena dia membatasi concave down dan concave up, nah titik ini disebut sebagai inflection point. Oke, jelas sampai sini? Jelas ya. Dan kemudian berikutnya untuk nyari di mana titik si inflection point ya, misalkan tanpa grafik ya, itu kita bisa cari dengan menggunakan turunan ya. Jadi setelah nanti teman-teman punya si functionnya, misalnya functionnya kayak gini, maka kita bisa cari si f aksen x dan juga f double aksen x ini, ya. Nah, once sudah dapat f aksen x-nya, nanti teman-teman bisa tentukan dengan menggunakan ini nih teman-teman, garis bilangan lagi ya. Kayak tadi lah pokoknya caranya, siswa. Dimana untuk kalau misalnya kita mau cari stationary point doang, kita bisa gambarin, bisa cari apa namanya bikin sign diagram dari f double aksen. Di sini kan berarti yang jadi roots adalah 1. Dan nanti teman-teman akan coba untuk menguji di mana nilai f aksen pada daerah sebelah kiri yang 1 dan sebelah kanan yang 1. Gitu. Oke, jelas sampai sini? Ya. Nanti kalau teman-teman uji nih pakai poin di sebelah kirinya 1, misalnya 0 gitu ya kan, masukin 0 ke sini akan dapat negatif. Dan ini sebelah kanannya 1, misalnya 2, masukin ke sini, dia jadi positif. Dan ini tadi F double aksen ya, jadi ini bukan menggambarkan infusing, tapi dia menggambarkan opening ya teman-teman. Jadi kalau dia ini apa namanya F double aksen negatif, artinya dia terbuka ke bawah. Sedangkan kalau dia F double aksen positif, berarti dia terbuka ke atas. Jelas? Ya. Bahkan yang ini adalah inflection point. Amar mau tanya? Enggak? Jelas, Pak. Oke, yang lain gimana? Udah jelas juga? Aman, Pak. Oke, dengan sip-sip. Ya udah kalau udah aman, kayaknya sih mungkin itu dulu teman-teman buat aplikasi kurva ya teman-teman. Dan nanti di sini nanti teman-teman bisa coba untuk kerjain exercise yang di set 3.1 ya. Di 3.1 exercise set 3.1. Nah, berikutnya nanti akan ada PR lagi teman-teman ya, masih terkait dengan aplikasi kurva nih teman-teman di 3.2. Jadi di 3.2 itu nanti ada, kalau bahasan itu tentang ini teman-teman, tentang maksimum sama minimum. Nah, jadi aplikasinya tuh nanti bisa konteksnya macam-macam ya, bisa dalam konteks ketinggian dari suatu daerah. Kayak misalnya ini teman-teman, kayak kita misalnya udah gambarin ceritanya ini ada kurva ya yang grafiknya seperti ini. Ya kan, maka nanti teman-teman bakal bisa lihat secara kurva, kita bisa lihat nih ada titik maksimum dan juga ada titik minimum. Nah, sedangkan yang maksimal dan minimum juga ada termsnya lagi tuh ya, ada highest, ada juga yang relatif ya. Oke. Nah, cuma satu karakter yang dimiliki oleh either maksimum minimum maupun either dia highest atau dia relatif ya, itu adalah gradien garis singgungnya teman. Kalian bisa lihat nih di titik ini itu tuh garis singgungnya gimana? Kalau kita gambarin garis singgung di titik ujung, itu jadinya begini kan ya, garis singgungnya. Kebayang nggak? Constant. Kayak konstan gitu. Artinya gradiennya itu berapa gradien? Kalau lurus begini, berapa gradiennya? 0, Pak. 0, betul. 0, Pak. Sedangkan kalau gradien itu kan dilihat dari apa sih? F aksen ya. Berarti pada kasus maksimum, F aksen itu 0. Ya, jelas nggak? Begitupun dengan kasus minimum. Di minimum juga sama sebetulnya teman-teman. F aksennya juga. Ya. Nah, terus berarti apa dong kira-kira yang membedakan antara maksimum sama minimum, teman-teman? Kalau dia gradiennya sama-sama 0. Teman-teman bisa lihat dari yang barusan kita bahas tadi itu, yaitu tentang opening scene. Ya. Teman-teman bisa lihat di daerah yang maksimum itu dia opens down. Sedangkan yang minimum dia opens up. Ya kan? Concavity-nya kelihatan beda. Ya. Nah, sekarang kalau untuk yang concave down kayak gini, karena dia opens down, berarti itu kan bisa kita karakterisasi dari si turunan keduanya ya. Tadi gimana, ingat ya teman? Kalau untuk concave down berarti turunan keduanya harus positif atau negatif? Positif. Harus Negatif. negatif justru ya teman-teman ya. Karena down itu artinya dia kebuka ke bawah. Jangan kalau concave up berarti Positif. gimana tuh? Jadi positif gitu. Nah, jadi inilah dia yang kemudian bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu titik itu relatif maksimum atau relatif minimum. Ya, nah, jelas nggak sampai sini?
Jadi ini applicable untuk either highest atau relatif ya. Tetapi kalau emang buat nyari the true highest, ya itu teman-teman harus compare the actual value si y-nya ya. Dia harus y-nya itu harus maksimum daripada semua relatif maksimum. Oke ya, jelas ya sampai sini ya. Nah, jadi ini ada definisi itu tentang relatif maksimum sama absolute apa tadi absolute maksimum gitu ya. Nah, terus kemudian tulis dari sini nanti teman-teman bakal bisa lihat bahwa relatif maksimum itu bisa kita dapati ketika apa namanya bentar ini dia different value. Jadi deh itu aja loh deh tuh tentang teori. Saya rasa ini ada jam 9.37 sih dan saya rasa ini udah cukup ya untuk untuk menggambarkan ya teman-teman ya tentang bagaimana cara untuk menentukan maksimum sama. Oke, bisa dipahami sampai sini? Jelas ya? Oke. Nah, tapi di sini akan ada catatan lagi nih teman-teman. Jadi sebetulnya maksimum dan minimum itu nggak selalu F akternya itu 0 ya. Kayak gimana case-nya? Case-nya adalah kayak gini misalnya kita punya kurva yang modelnya kayak gitu. Ini kan sebenarnya jelas ya maksimumnya ada di sini. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ini gradiennya tuh nggak 0 nih sebenarnya. Jadi artinya dari sini kita bakal bisa lihat bahwa yang mungkin menjadi titik maksimum nggak cuma titik stasioner ya, nggak cuma titik yang turunan pertamanya 0. Dia juga bisa merupakan titik patah ya, yaitu titik yang apa istilahnya tuh ya differentiability-nya nggak bisa dihitung gitu. Atau apa namanya apa sih istilahnya tidak differentiable gitu. Oke, gitu ya. Oke deh, itu dia teman-teman mungkin buat hari ini. Sisanya nanti teman-teman bisa pelajari lagi sendiri ya. Karena memang di sini harusnya kita 3 SKS teman-teman, maka satu SKS-nya saya kembalikan lagi ke teman-teman untuk belajar secara mandiri, untuk mempelajari konsep-konsep dan juga untuk apa namanya mengerjakan soal-soal ya. Nah, jadi untuk bagian ini nanti soal-soalnya itu ada di exercise 3.2. Wah, dikerjakan. Dan nanti apa namanya kalau nanti kita bakal bisa diskusikan di pertemuan kita berikutnya. Sama tambahannya nanti sebenarnya ini ada analisis fungsi berikutnya ya kalau teman-teman. Jadi sebetulnya selain fungsi polinomial yang tadi kita sudah bahas, fungsi-fungsi itu sendiri juga kan bentuknya bisa macam-macam ya. Ada juga untuk rational function. Rational function itu fungsi yang biasanya memiliki asymptotes ya. Dan juga nanti akan ada kasus untuk vertical tangents itu teman-teman. Dan kemudian nanti teman-teman bisa coba untuk latihan di bagian ini. Udah deh. Saya nyari satu lagi yang berikutnya nanti akan ada konteks tentang absolute maximum ini. Banyak banget ya jadi. Oke teman-teman, jumlah soalnya kan tetap sama ya, sama-sama berapa? Sama-sama 12 soal ya. Jadi mungkin kalau kita punya 6 set soal, ini lebih enak. Jadi teman-teman tinggal pilih 2 soal. Nah, ini nih yang bagian paling penting itu sebenarnya di sini nih, di bagian 3.5 nih teman-teman. Jadi aplikasinya nih teman-teman. Jadi seringkali nanti kita bakal ketemu problem yang melibatkan kita untuk, yang membutuhkan kita untuk menginterpretasi dulu nih teman-teman. Jadi kayak kasus soal yang kayak gini nih teman. Nih, jadi ini soal cerita bentuknya. Jadi kayak misalnya di sini kita punya apa garden ya atau taman yang dilingkupi oleh area rectangular ya, melindungi apa namanya chicken wire fence, jadi ada pagernya gitu. Nah terus di sini mau cari largest possible area of the garden. Nah pada kasus ini nanti teman-teman perlu untuk translate ya soal cerita ini menjadi sistem persamaan matematis. Oke. Dan kemudian ini ada ilustrasi juga seperti ini. Nanti once teman-teman sudah bisa menggunakan dengan persamaan matematis, ya kayak misalnya ini bentuknya kayak gini ya, kita bisa define misalnya panjangnya adalah X dan lebarnya adalah Y, berarti kan areanya adalah X kali Y ya. Nah, cuma di sini karena di sini apa kita cuma mau areanya itu, atau sorry, ini the largest possible area of garden if only 100 running feet of the chicken wire. Jadi ibaratnya tuh pagernya itu cuma 100 panjang. Berarti kan kelilingnya harus 100 tuh ya. Nah, kalau kelilingnya 100 berarti kita bisa bisa bikin persamaan untuk keliling ya. Dimana keliling itu kan berarti 2X tambah 2Y ya. Karena 2 kali panjang tambah 2 kali lebar tambah dengan 100. Dari situ nanti kita bisa substitusi Y-nya ke dalam persamaan
luas. Nah, nanti once teman-teman udah punya ekspresi kayak gini, nah ini kita bisa cari nih nilai maksimumnya dengan menggunakan turunan. Oke, udah deh. Ya, mungkin seperti itu aja teman-teman buat yang ini ya. Nanti teman-teman silahkan pelajari lebih lanjut lagi di bagian exercise 3 titik berapa sih? 3.5 ya harusnya tadi. Ya, di apply maximum. Mengerjakan 2 soal lagi di 3.5. Oke, ya saya rasa mungkin cukup sampai situ dulu teman-teman. Ada pertanyaan nggak nih teman-teman sampai sini sebelum kita akhiri sesinya? Udah ya, cukup ya teman-teman ya. Jadi itu dia PR-PR-nya, mudah-mudahan teman-teman bisa kerjakan dan kalau ada isu nanti kita bisa diskusikan di pertemuan kita. Oke, sebelum kita akhiri kelasnya, mari kita absen lagi seperti biasa. Silahkan dinyalain kameranya. Dan mau screenshot. Udah ya, saya hitung mundur dalam 1, 2, 3. Oke, sip. Nah, sama ya jumlahnya tadi. Oh, nambah ya jadi 25 ya. Oke, sip. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita minggu depan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.